sebuah pernikahan yang baik. Artinya keluarga masing-masing itu juga punya kekuatan untuk bisa mensupport pernikahan dari masing-masing pasangan ini gitu kan. Karena ya seperti banyak orang bilang ya, bahwa menikah bukan cuma dua orang, tapi adalah dua keluarga gitu. Karena bukan cuma tentang kesiapan masing-masing keluarga, tapi tentang kesediaan, keikhlasan, kelegowoan masing-masing keluarga untuk mensupport masing-masing pasangan ini untuk bisa kuat ya pernikahannya, bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi untuk selamanya. Karena menikah itu bukan cuma dua pasangan ini dan keluarga ini, tapi juga inheriting generation gitu kan, meneruskan ke generasi-generasi berikutnya itu kan, itu penting gitu ya. Karena generasi berikutnya, anak-anaknya, cucu-cucunya itu juga pasti akan mengekor, akan mencontoh, akan menjadikan ayah ibunya, kakek nenek sebagai example gitu kan. Dan itu penting banget gitu kan. Jadi memang ya bukan cuma 5 tahun ya buat Mbak Nea, tapi sebenarnya kita harus perhatikan bahwa setiap tahun, setiap detik, setiap menitnya itu sesuatu pasti akan banyak ujiannya gitu. Oh, habis mudahnya gini aja lah. Habis kalian kuliah nih 4 tahun, skripsi kan, skripsi masalah kan gitu. Terus kemudian habis skripsi ujian tuh masih ada revisi gitu kan. Nah kayak gitu tuh, revisi selesai, kemudian habis itu apa yang membayar wisuda, bayar wisuda beres, kemudian cari kerja, masalah terus yang datang. Habis cari kerja, apa yang dilakukan berikutnya adalah apakah besok masih kerja di situ atau enggak, kenyamanan, ketemu sama teman kantor segala macam, PR di kantor, kemudian gaji, kenaikan jabatan segala macam, kemudian lanjut lagi ke siapa yang mau menikah sama kita, ditanyain lagi sama keluarga kita. Nah, kesiapan-kesiapan semacam itu tidak hanya terjadi sama pernikahan aja, tapi untuk kegiatan-kegiatan kita lainnya, non pernikahan pun itu juga harus diperhatikan gitu. Mudah-mudahan kejawab ya buat Mbak Nea ya. Kalau kita ngobrol tentang seperti ini sangat panjang kali lebar sebenarnya. Nah, buat Mas Jamal, friendzone sih Mas, dia tahu saya suka tapi nggak saya bilang, jadi tetap teman. Oke, nggak masalah, itu pilihan sebenarnya. Yang penting adalah kenyamanan. Ketika satu pihak merasa friendzone itu adalah sesuatu yang menguntungkan, beneficial, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Selama pihak satunya juga mengakui sebagai teman. Jangan sampai, kadang itu yang bikin emosi atau bikin salah paham adalah ketika satu pihak bilang teman, satu pihak bilang pacar. Nah ini yang tidak dianggap kadang-kadang sekarang gitu, atau mungkin ini salah paham, salfok atau apapun itu, yang kadang bikin orang malah yang awalnya berteman malah bermusuhan karena statusnya nggak jelas itu, HTS dan segala. Satu bilang teman, satu bilang nggak teman gitu. Satu bilang bukan teman, satunya bilang pacar, itu kan nggak nyambung gitu kan. Ya itu yang harus dicari ketersambungannya. Apapun itu, mau friendzone, mau pacaran, mau romantic relationship, apapun itu istilahnya, yang penting adalah masing-masing pihak mengakui keberadaan masing-masing dengan status yang disepakati bersama. Seperti itu. Itu pun nggak cuma berlangsung dalam hubungan friendzone, pertemanan dan pacaran aja, tapi luas ya, sampai ke terus-terusnya pernikahan dan segala macam. Termasuk ketika kalian kerja juga. Di statusmu sebagai pegawai pun itu harus diperjuangkan gitu kan. Artinya bahwa kalau kita nganggap diri kita adalah pegawai gitu, maka kita harusnya dapat sesuatu feedback dari perusahaan. Perusahaan mengakuimu sebagai pegawai, tapi kalau kadang kita tuh udah nyaman dengan situasi kantor, tapi ternyata kantor juga nggak ngasih sesuatu yang bikin kita terhargai sebagai seorang pegawai. Jadi harus semuanya dalam segala aspek kehidupan, komitmen, kesepahaman itu penting. Nah, kalau Mas Jamal bilang tahun pertama tujuannya ekonomi, ya based on every person perspektif gitu ya. Jadi kalau orang yang dua-duanya kaya ya nggak jadi ujiannya ekonomi kalau tahun pertama gitu. Tapi bisa jadi ujian berikutnya adalah ketika permasalahan pribadi, kan juga bukan masalah itu permasalahan. Jadi nggak bisa disamakan antara, intinya setiap pasangan punya ujiannya masing-masing, tergantung latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang keluarga, dan berbagai hal lainnya. Gimana ya Mas biar nggak gampang bosan, dari Mbak Lala nih ya. Lu Mbak Lala, gimana ya Mas biar nggak gampang bosan sama orang yang berdekat sama kita? Sebenarnya masalahnya adalah kita menghargai kebosanan itu gitu ya. Sebenarnya bosan itu kan sangat wajar gitu. Kenapa kita harus nggak mau bosan? Justru bosan itu yang membuat kita mengevaluasi, oh berarti ada sesuatu yang harus diinovasi ini gitu, supaya hubungan ini nggak gini-gini aja. Bosan itu adalah self alarm gitu kan, atau apa ya,
natural alert ya, bahwa kamu itu waktunya untuk melakukan sesuatu tentang hubungan ini. Jadi bosan itu nggak masalah sebenarnya. Bosan itu adalah bagian dari bagaimana kita tuh lebih menghargai hubungan itu. Kalau memang masih terus ya ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kemudian yang berarti ketika kita merasakan bosan, maka harusnya ngobrol nih dua orang, itu kan ngobrol. Kok aku ngerasa bosan ya? Kamu gimana? Kadang kan orang kan tensin ya, gengsi, kemudian mengedepankan egonya. Harusnya dia dulu nih yang bilang kayak gitu. Sebenarnya kesalahannya ada di sana. Kalau kita mau bilang bahwa hubungan itu membosankan atau tidak, itu jangan cuma kita yang merasakan. Maka kita perlu afirmasi, kita perlu pastikan validasi kepada pasangan kita. Kalau kamu gimana? Maka kalau ditanya gimana caranya supaya nggak gampang bosan, maka ngobrol lah sama pasanganmu. Karena kalau kita mau membuat suatu hubungan tidak membosankan, menyenangkan gitu kan, maka perlu kolaborasi kedua belah pihak gitu. Jangan sampai cuma satu pihak aja. Kalau memang satu bosan satu seneng kan ya aneh gitu kan. Ya, ini salah satu bibit-bibit toxic relationship ya, bahwa ketidakjujuran, ketidaksepemahaman, komitmen yang hanya sebelah pihak saja itu kan mungkin akan membuat kita jadi salah paham dalam sebuah hubungan. Dan kesalahpahaman yang sedikit-sedikit itu ketika ditumpuk dia tahun kesekian gitu kan, maka menjadi sebuah bom waktu yang akan meledak kapanpun. Jadi mending dari sekarang kalau merasa bosan sampaikan gitu kan, bahwa kita harus melakukan sesuatu nih supaya nggak bosan gitu kan, gitu. Nah itu benar tuh kata Kak Intan, utarain tuh. Nah makanya kalau merasa kan satu pihak terlalu ekspresif gitu ya dalam menyatakan perasaannya gitu, maka sadarlah bahwa hubungan itu dua arah gitu kan. Kalau kamu terlalu ekspresif, maka setiap ungkapan perasaan, ungkapan perilaku kita tuh harus dapat feedbacknya. Kalau kita bilang sayang, apakah pihak satunya bilang sayang gitu kan. Kalau kita menunjukkan chat-chat yang romantis, apakah pihak satu juga menyatakan yang sama. Nah kalau merasa itu sifatnya bombing, mengganggu, maka harusnya pihak satunya juga menyatakan. Kalau memang pihak satunya tipikal orang yang nggak berani buat mengungkapkan, maka kamu yang merasa bombing itu juga harus mencoba untuk start to express it gitu ya, harus mencoba mengekspresikannya. BTW kamu nyaman nggak sih kalau aku kayak gini ya? Kita tanya itu penting ya untuk sebuah hubungan, untuk memperoleh feedback satu sama lain. Tahun kelima berarti udah punya anak. Kalau nggak child free, pasti sih ujiannya banyak. Ya ujian itu nggak cuma tentang ekonomi atau anak atau apa, nggak, banyak hal gitu ya. Tentang sekedar tidur gitu misalkan ada beberapa kondisi pasangan gitu yang pernah saya konsultasi ke saya gitu ya, sekedar tidurnya biasanya hadap ke kanan kan jadi hadap ke kiri kayak gitu, itu jadi masalah. Kemudian pulang biasanya jam 5 itu nggak pulang jam 5, itu masalah lagi gitu. Hal-hal sederhana sebenarnya, jadi bukan cuma sesuatu yang gede gitu kan, tapi permasalahan bisa jadi dari sesuatu yang kecil. Jadi kalau kalian bilang masalah uang, masalah anak, itu hal-hal yang mungkin itu banyak orang menghadapinya, tapi hal-hal yang khas dari setiap pasangan. Yang kecil-kecil itu, rintik-rintik kecilnya itu nggak bisa kita prediksi gitu kan. Siapapun kapanpun kalau ada masalah bisa jadi bertengkar gitu kan. Apalagi kalau kita lagi dari kantor pulang banyak masalah, kebawa di rumah bertengkar kayak gitu. Jadi hal sederhana, sekedar yang biasanya pulang itu assalamualaikum, tiba-tiba aku nggak assalamualaikum, itu masalah lagi gitu kan. Atau biasanya berangkat itu salim, kalau istrinya salim ke suaminya, itu ini nggak salim loh, kamu punya idaman lainnya ya, itu masalah baru lagi gitu kan. Ya sebenarnya masalahnya banyak gitu, tapi bagaimana cara kita memastikan saya dan orang yang bersangkutan atau siapapun yang punya pasangan itu adalah orang-orang yang saling memahami gitu kan, itu yang berat. Nah kita udah sampai di akhir berarti nih, sayang banget ya, obrolannya seru banget. Sebentar saya coba baca-baca ke bawah, obrolannya sangat sangat seru banget ya antara Mbak Nea, Mas Jamal, Mbak Intan gitu kan. Makasih banyak buat meramaikan acara pada malam hari ini gitu kan. Jadi kata kuncinya adalah asertif gitu ya.
Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, saya jawab coba dari Mbak Airin ya. Mas, orang yang bergabung ke komunitas LGBT itu ada kaitannya dengan psikologi kah? Ini kaitan apa dulu nih yang harus kita clearkan di sini ya. Yang pasti adalah komunitas apapun itu, kalau kita ngomong pembentukan suatu kelompok di masyarakat itu, kalau kita ngomong psikologi sosialnya, maka pasti ada mempertemukan kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan ketertarikan ya, kesamaan kesukaan gitu kan. Pasti komunitas-komunitas apapun gitu ya, kalau kita ngomong pasti akan ada aspek psikologi di dalamnya. Atau hanya menjawab itu saja ya. Jadi intinya adalah ada kaitannya dengan psikologi seluruh komunitas gitu kan. Mau komunitas badminton, komunitas sanitari, komunitas breakdance, komunitas apapun itu, komunitas skateboard, semuanya pasti akan ada aspek psikologi di dalamnya. Karena apa? Karena pasti mereka akan memunculkan ketertarikan yang sama, sehingga muncul suatu sifat atau sikap di mana melaksanakan aktivitas yang bersama-sama itu menimbulkan suatu kebahagiaan atau kesenangan gitu. Mudah-mudahan kejawab ya Mbak Airin. Oke, nah itu bagus itu. Chatnya Mbak Nea, heal your wound first before face the life after marriage. Jadi sebenarnya nggak cuma menyelesaikan lukanya gitu ya kalau kata Mbak Nea, tapi sebenarnya ngajak orang di samping kita, ngajak orang di depan kita, ngajak orang yang akan kita ajak berpasangan itu untuk menyelesaikan woundnya bareng-bareng gitu kan. Itu lebih indah gitu, karena dengan orang lain tahu luka kita, maka orang itu bisa menerima kita. Jadi makanya pastikan orang yang kita nikah itu tahu kita mulai dari yang jelek sampai yang bagus. Bukan cuma lukanya aja, bukan cuma bagusnya aja, tapi seluruhnya, baik jeleknya, luar dalam, semua diceritain. Karena itu tadi bukan cuma lihat yang bagusnya aja, tapi jeleknya pun harus menerima. Memahami itu nggak cuma aspek yang bagus aja, tapi sampai ke aspek-aspek terjeleknya gitu, kulit terluarnya gitu. Jadi kulit terluar, kulit terdalam, semuanya kita tampilkan. Ya pilihan ya. Betul kata Mbak Intan ya, kalau memang teman-teman di sini Mas Jamal misalkan gitu ya, kalau memang masih suka sendiri ya nikmatin lah itu ya. Tapi ketika nanti seseorang itu datang, maka kamu nggak boleh untuk menolak itu. Artinya kebaikan orang lain itu adalah bagian dari kita itu dihargai oleh orang lain. Jadi ketika ada orang lain mencoba menghargai kita agar kita dihargai lagi ke depannya, maka kita harus menghargai sifat itu, sikap itu gitu. Jadi jangan menolak untuk sikap baik yang ditampilkan orang lain, tapi kita harus menghargai, merespon dengan baik. Jadi jangan sampai karena kita mau sendiri maka kita menyakiti perasaan orang lain. Jadi semangat, betul kata Kak Intan, nanti tiba-tiba cinta sejati akan datang gitu. Betul setuju saya gitu. Ada pertanyaan bagus lagi nih, wah gimana nih, kita nggak akhir-akhir ini. Udah dari Mbak I Mayfield, Mas gimana caranya ngeyakinin diri kalau semuanya bakal baik aja lagi di masa overthinking masa depan gitu kan. Coba yang pasti itu, kalau kamu punya teman gitu, atau kalau kamu punya orang di rumah atau keluarga yang itu hafal kamu luar dalam, maka kamu harus coba ngobrol sama yang bersangkutan gitu. Karena orang yang tahu kamu luar dalam itu akan bisa ngemastiin ke kamu itu tentang apa sih kekurangan kamu dan apa yang kelebihan kamu. Karena kalau orang yang pengennya ngasih kamu informasi yang baik-baik aja gitu ya, kayak orang-orang yang mungkin misalnya pacarmu yang cuma mau kamu baik-baik aja, dia akan cerita baik-baiknya aja gitu. Ketika kamu tanya sebenarnya apa yang aku harus lakukan buat masa depanku gitu, kalau kata Mbak Mayfield, maka dia akan cerita ya udah kamu gini aja udah bagus gini. Nah, itu kan positifnya aja. Tapi kalau orang yang benar-benar care sama kamu, maka kamu akan disampaikan atau dikasih informasi yang jelek sekalipun akan diinformasiin gitu. Jadi dengan kita tahu apa yang jelek buat kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki nih. Jadi ketika kamu overthinking tentang masa depan, kamu sudah mulai bersiap untuk tidak overthinking lagi, bersiap untuk prepare for the worst di masa depan nanti. Jadi supaya kamu prepare full, maka harus kamu siapkan dari sekarang. Dengan cara apa? Tahu dari orang sekitarmu tentang sebenarnya kamu itu kurang apa sih, sehingga kamu kalau besok-besok berhadapan sama masa depan, maka kamu sudah siap dengan apapun yang terjadi kayak gitu. Mudah-mudahan kejawab ya Mbak Mayfield. Nah, kalau Mbak Lala bilang ngerasa bersalah ke pasangan Mas kalau lagi ngerasa bosan, nah itu yang salah. Jadi kamu ngerasa bersalah
Padahal sebenarnya pasanganmu mau dengerin itu. Nah, yang benar yang mana itu harus kamu cek. Kalau kamu cuma ngerasa bersalah, kamu akan merasa bersalah, lebih bersalah lagi di masa yang akan datang gitu. Bersalah sekarang itu akan membuat orang lain jadi tahu, oh aku seperti apa, dapat feedbacknya. Tapi kalau kamu sejak sekarang sungkan, nggak tega, malas, takut merasa bersalah segala macam, itu nantinya akan lebih kejam ya, sakit hatinya gitu kan. Mending sekarang sakit hati diselesaikan daripada besok-besok kemudian sakit hatinya meledak gitu kan, itu malah sakit banget rasanya. Mending dari sekarang mulai disampaikan gitu kan, supaya sama-sama saling tahu. Ya betul, aku setuju sama Mbak Amele dengan ada kupu-kupunya. Tapi kalau bisa komunikasi itu bisa sama-sama cari solusi biar nggak bosan lagi. Betul, setuju. Pacarnya ajak mabar kak, nah, ini juga bagus nih Kak Erin nih. Dianya nggak mau kok ajak berantem, katanya nggak boleh berantem. Nah itu yang nggak, jadi berantem itu harus dimaknai secara positif ya, hal-hal seperti itu. Maksudnya eh, ngobrol sama pacar, ngobrol sama pasangan itu artinya bahwa kita perlu eh, ngobrol yang mulai dari yang jelek sampai yang baik gitu. Pasti berantem gitu kan. Berantem itu awal dari kita mulai paham. Jadi kalau nggak berantem, gimana caranya kita bisa paham gitu kan. Sebenarnya kalau itu tadi intinya dari berantemnya itu adalah konstruktif gitu kan, ngobrol, menyampaikan kesalahpahaman, terus kemudian cari solusinya bareng-bareng. Tapi kalau sampai toksik kayak kata Mbak Intan, maka ya itu jadi sesuatu yang harus kita evaluasi. Loh, ini aku ajaknya tujuannya baik karena buat masa depan. Kalau memang hubungannya cuma buat sebentar-sebentar aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau buat masa depan, maka memang harus sering-sering berantem untuk ngobrol gitu kan. Sebenarnya aku itu apa, kamu itu apa, kamu maunya apa, aku maunya apa gitu kan. Nah kita ketemu nggak titik tengahnya, kalau nggak ketemu titik tengahnya udah selesai aja kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu, jadi nggak usah takut buat menyelesaikan suatu hubungan kalau memang terasa tidak ada manfaat dari kedua belah pihak gitu ya, atau cuma salah satu pihak aja yang merasa bermanfaat, maka lebih baik diakhiri karena toxic relationship. Iya betul, setuju. Iya, berantem itu ibarat kita jadi tahu dia nggak suka di mana. Betul, setuju. Yang penting masing-masing pihak berpikir dewasa ya. Jangan berantem karena dianggap berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu wajar gitu. Artinya bahwa dari berbeda pendapat kita jadi tahu, oh kamu maunya gimana, oh aku jadi tahu kayak gitu. Sehingga kita sebaiknya seperti apa ke depannya kayak gitu. Itu ya dari saya. Kita sudah overtime 10 menit. Terima kasih banyak buat kalian semua sobat Binar sudah hadir pada malam hari ini. Kita tembus 9.900 apa ini, likes ya istilahnya ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah meramaikan acara hari ini, mulai dari Mbak Nea, Mas Jamal, Mbak Amel, Mbak Flavili, Mbak Intan, ada Mbak Airin, Mbak Lala, Mbak Mayfield, kemudian ada siapa lagi nih, Mbak Tuju gitu ya, kemudian ada siapa lagi, Mbak Nea, Mbak Mas Jamal, Mbak Anya juga tadi di awal yang mengawalin seluruh keseruan malam hari ini ya tentang cinta beda agama. Makasih banyak inspirasi topiknya. Mudah-mudahan semua yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat ya buat kalian semua. Ada Mbak Jaki live juga. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Mbak Risa Rosita juga yang sudah hadir. Mas Razik juga. Terima kasih banyak buat kalian semua. A very good day, a very good night. Terima kasih banyak. Lama saya tidak hadir gitu ya. Kan ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Hiatus lah itu benar. Soalnya udah 3 mingguan Mas Dani hiatus betul. Terima kasih buat kalian semua gitu kan. Berbinar selalu ada buat kamu, buat kalian semua, buat sobat binar, followers maupun non followers. Tapi akan lebih baik buat kalian following kita gitu. Dan acara hari ini kalau kalian mau forward ke teman kalian gitu kan, bisa banget kalian tampilkan atau sampaikan ke mereka semua yang buat acara ini tuh bagus banget gitu kan, buat kalian bisa saling memahami satu sama lain, memahami permasalahan orang lain, biar kita bisa spread out our positivity. Dan kenapa kalau nggak gitu, nggak dari kita, kapan lagi area sekitar kita jadi area-area yang positif. Dan acara hari ini sangat akan kami posting lagi di YouTube-nya Berbinar, di Berbinar Indonesia. Cek langsung ya, follow di sana, subscribe. Kalau di YouTube subscribe ya, subscribe di YouTube-nya Berbinar, tonton lagi, sampaikan ke teman-teman semuanya kalau acara ini sangat bermanfaat. Tonton lagi,
saksikan di Berbinar, YouTube-nya Berbinar. Kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Berbinar Heroes to You, berarti disingkat berarti Berbinar Indonesia selalu ada buat kamu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.